Halo Sobat Bali Express, apa kabar? Kembali lagi dalam Bincang-Bincang Bali Express bersama saya Yuni, dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan penerapan PPNBM, pajak pembelian barang mewah. Nah, salah satu barang mewah yang ada di Bali apa ya? Mobil tentunya. Nah, untuk bagaimana penerapan pajak PPNBM di Bali, kita sudah kedatangan tamu Bapak Suprayogi, Kepala Cabang Auto 2000 Denpasar. Halo Pak Yogi, apa kabar? Halo. Selamat datang kembali dalam Bincang-Bincang Bali Express. Terima kasih, Yuni. Okay. Gimana, sehat? Sehat Pak? Ya, setengkara. Setengkara Ya. sehat. Nah, gimana Pak? Masih ramai penjualannya, walaupun pandeminya sudah ganti tahun ya? Iya. Okay. Ya, Tapi sekarang kan dengan adanya PPNBM, ada dampak positif atau negatif ya Pak? Makasih ya Yuni. Pertama saya kasih salam ke Sobat Bali Express. Selamat pagi semuanya. Atas pertanyaannya Kak Yuni, kita tahu bahwa di Bali sampai tahun 2021 atau sekarang ya, kita masih mengalami pandemi dan belum berakhir. Tentunya kalau di Pulau Bali, buat kami pelaku bisnis otomotif, pasti kami sangat terdampak. Karena daya beli masyarakat di Bali tentunya turun. Sehingga terdampak terhadap kami dari sisi penjualan dan dari sisi pelanggan untuk melakukan servis. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 ini ada setitik cerah. Artinya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Kalau kami perhatikan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mendukung dari sisi bisnis, yaitu salah satunya adalah percepatan penanggulangan COVID melalui vaksin yang terutama diprioritaskan oleh Bali. Nah, yang kedua kita juga bisa melihat Menteri Pariwisata kita, Pak Sandiaga Uno kan sering juga berkantor di Bali. Sehingga ini tentunya mempercepat proses. Nah, yang ketiga juga dari pemerintah pusat, dari sisi otomotif, ada nih insentif yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu unsur PPNBM. Sekedar info singkat, harga kendaraan ini banyak faktornya. Tentunya faktor nomor satu adalah harga pabrik dari kami. Kalau Sobat Bali Express pernah atau sering dengar itu adalah harga off the road. Ya. Itu adalah harga pabrik. Dan yang kedua, penetapan pajak oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari PPN, kemudian PPNBM, kemudian PKB, kemudian pajak kendaraan bermotor. Dan pajak penerimaan. Nah, itu di total itulah yang kita sering dengar namanya adalah harga on the road. Kalau harga off the road adalah harga pabrik ditambah dengan pajak-pajak itu menjadi on the road. Nah, salah satu komponen pajak yaitu PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, per tahun 2021 tepatnya di bulan Maret itu diberikan insentif oleh pemerintah. Dan ini cukup sangat membantu kami dari sisi bisnis otomotif urusan penjualan kendaraan baru. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, tipe-tipe apa aja yang terkena PPNBM ini. Tidak semuanya, ya Yuni. Ya. Berarti untuk Auto 2000 sendiri ada berapa tipe kendaraan yang terkena pajak PPNBM? Ada 3 tipe. Sesuai dengan kriterianya pemerintah, karena pemerintah memberikan kriteria 1 CC maksimal 1500. Kemudian CKD, completely knockdown, artinya perakitan di Indonesia, bukan CBU. Yang ketiga, selain CKD atau perakitan Indonesia, komponen spare part-nya itu harus minimal 70% itu lokal. Nah, dari 3 kriteria itu, kami ada 3 tipe yang dijual Auto 2000 yang terkena dampak dari pengurangan insentif PPNBM ini yang ditanggung oleh pemerintah. Nomor 1 adalah Toyota Rush, nomor 2 adalah Toyota Yaris, yang ketiga adalah kita punya sedan namanya Vios. Vios. Betul. Nah,
bisa. Ini kan yang kena tuh 3, Toyota Rush, Toyota Yaris, dan Toyota Vios. Betul. Sementara sejak beberapa tahun terakhir ini Toyota Rush bisa dikatakan sebagai tulang punggung penjualan di Auto 2000 Bali ya Pak ya? Betul. Nah, dengan adanya insentif ini, apakah ada peningkatan lagi untuk penjualannya itu? Berdasarkan data penjualan kami before and after PPNBM ini, ya syukur alhamdulillah ini cukup membantu dari sisi penjualan, terutama di tipe Rush, Yaris, dan Vios. Dari 3 tipe itu semuanya mengalami peningkatan dibandingkan sebelum ada PPNBM. Tetapi Toyota Rush lah yang memiliki peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan 2 tipe yang sisanya. Persentase peningkatannya bisa disebutin nggak Pak? Berapa itu? Kalau dibandingkan dengan angka penjualan Januari-Februari, Ya. Dibandingkan dengan penjualan Maret setelah PPNBM, khusus untuk Rush, itu peningkatannya hampir 500%. 500%? Iya. Itu dampaknya signifikan sekali ya? Signifikan. Untuk mobil sekelas Rush ya? Iya. Yang termasuk bisa dikatakan mobil yang udah bukan segmen low class lagi ya? Betul. Oke. Nah, untuk Yaris sendiri seperti apa? Itu kan termasuk city car ya Pak ya? Benar? Betul. Oke. Bagaimana dampak insentif ini terhadap penjualan Yaris? Tentunya juga mengalami peningkatan. Memang sih nggak sesignifikan kayak Toyota Rush. Karena memang segmen marketnya Toyota Yaris itu memang nggak sebesar kayak Toyota Rush. Peningkatan Toyota Yaris itu kisaran kurang lebih sekitar 250% dibandingkan sebelum PPNBM. Untuk Vios, segmennya lebih kecil lagi karena ini kan masuk segmen sedan, artinya marketnya nggak sebesar kayak Rush dan Yaris. Nah, peningkatannya ini kurang lebih sekitar 100% untuk tipe sedan Vios. Nah, ini kan kemarin saya sempat baca berita, sebaiknya membeli mobil di bulan Maret karena PPNBM-nya masih full. Jika dibandingkan dengan setelah bulan Maret. Apa benar itu ya Pak ya? Betul. Jadi ini info buat Sobat Express ya, Bali Express. Berdasarkan informasi dari pemerintah, insentif PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah ini memiliki 3 sesi. Dan tiap triwulan tetap per sesinya. Sesi pertama adalah dimulai di bulan Maret, April, Mei. Itu insentif yang dibebankan oleh negara atau pemerintah itu adalah 100%. Jadi dampaknya terjadi pengurangan harga senilai 100% PPNBM di tiap kendaraan itu tadi. Kemudian sesi yang kedua itu insentifnya adalah 50%. Itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Kemudian sesi yang ketiga itu diberikan diskon insentif itu 25%. Itu tepatnya adalah di bulan September, Oktober, November, informasi sampai Desember juga. Jadi dengan kendaraan yang diterima oleh pelanggan sama, di setiap sesi harganya bisa berbeda, bukan karena apa? Karena kebijakan dari insentif PPNBM yang dibebankan oleh pemerintah atau ditanggung oleh pemerintah. Oh, itu dengan persentasenya yang semakin menurun semakin seiring dengan berjalannya waktu. Makanya kami menyarankan apabila para pelanggan ada rencana memang membeli kendaraan untuk mobilitasnya sehari-hari, kami menyarankan di sesi pertama, yaitu di bulan Maret, April, Mei. Karena sudah dipastikan di sesi kedua, yaitu dimulai di bulan Juni, itu harganya udah pasti naik senilai separuh dari nilai PPNBM karena kan diskonnya 50%. Oke, jadi sudah nggak 100% lagi. Iya. Pak, terkait dengan penurunan harga, adanya insentif PPNBM 100% ini, diskon harga, potongan harga di Toyota Rush dan 3 produk di Toyota itu persentasenya berapa Pak? Kalau sesuai dengan kebijakan kantor pusat kami juga sangat mendukung bagaimana pemerintah untuk menaikkan atau mempercepat ya peningkatan ekonomi salah satu PPNBM. Salah satunya adalah kami tidak mengurangi angka diskon. Jadi diskon yang kami berikan sebelum dan sesudah PPNBM
itu relatif sama. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran harusnya buat para pelanggan, wah nanti kalau ada insentif PPNBM atau pengurangan harga dari PPNBM nanti diskon dealer berkurang sehingga totalnya sama aja. Tidak, kami pastikan tidak, karena sebelum dan sesudah angka diskon yang ditetapkan di Auto 2000 adalah sama. Jadi ini adalah persentase pengurangannya berapa? Kalau diskon kita nggak berbicara persentase, tapi berbicara angka nominalnya gitu. Kira-kira ini kan pasti banyak yang bertanya, dengan adanya kebijakan ini berapa sih pengurangan harga gitu yang diterima gitu loh? Kalau pengurangan lebih real gitu ya daripada kalau pengurangan harga yang terdampak dari PPNBM. Jadi gini, untuk ras kisaran antara 17 sampai 20 juta. Tergantung tipenya, karena ras kan ada beberapa tipe, ada tipe S, tipe G, manual, automatic. Kemudian untuk Yaris kisaran kurang lebih sekitar mirip-mirip antara 17 sampai 20 juta nilai PPNBM-nya. Nah, yang agak lumayan besar adalah di tipe sedan. Karena penetapan barang mewah di sedan itu lebih tinggi oleh pemerintah sebelum adanya insentif ini. Kalau Vios itu pengurangannya kurang lebih antara 40 sampai 50 juta untuk nilai PPNBM-nya. Itu belum diskon ya Pak ya? Itu belum diskon. Oke, berarti benar-benar berkurang banget ya betul. Harganya ya. Pantes 500% naiknya ya. Iya. Oke Pak, ini terkait sesudah PPNBM di bulan Maret. Ini kan rencananya pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan untuk PPNBM 2500 cc di bulan April. Iya. Auto 2000 punya dong produk di atas 2500 cc. Nah, terkait seperti itu bagaimana tanggapan? Nah, ini sebenarnya cukup membantu juga, sebenarnya bukan kami ya. Kami juga kebantu pastinya, tapi ekonomi sebenarnya, karena ini secara tidak langsung men-trigger ekonomi. Sehingga para masyarakat yang sebelumnya wait and see, era pandemi seperti apa, dengan adanya trigger ini bisa menstimulus mereka untuk melakukan pembelian. Nah, tentunya dengan periode yang kedua atau syarat yang kedua, yaitu di bawah sisi 2500, ada dampak di tipe-tipe Toyota, yaitu adalah di tipe Innova dan tipe Fortuner tentunya. Yang itu bisa tentunya sama dengan tipe 3 itu tadi, yaitu bisa membantu peningkatan penjualan. Target dari peningkatan penjualan di triwulan di triwulan 1 ini untuk Auto 2000 sendiri ada berapa angka targetnya? Boleh dong. disebutkan? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya, kita kan kalau triwulan ini kan kita masuk Q kuartal 1. Iya. Kalau dibandingkan Q4 tahun lalu, kuartal 4 tahun lalu dibandingkan Q1 ini, kami mentargetkan angka 300% secara total ya. Total. Nah, secara total yaitu 300% dibandingkan dengan Q4. Jadi 300% itu untuk semua produk? Ya, untuk semua produk, karena kami juga tentunya memanfaatkan momen bagus ini. Oke. Nah, itu kan sudah kita berbicara tentang produk. Nah, kemarin masa pandemi, layanan yang diberikan, bukan kemarin aja sih masa pandemi, sekarang juga masih pandemi ya Pak ya? Betul. Layanan yang diberikan itu selain sales, penjualan, layanan servis juga diutamakan ya Pak ya? Betul. Atau sekarang juga masih tetap seperti itu? Masih, bahkan kita juga menambah beberapa program untuk di bengkel. Tentunya kalau yang sudah kita tetap pertahankan, apalagi dibutuhkan oleh para pelanggan kami. Salah satunya tentunya kita tetap melakukan standar protokol kesehatan, baik frontline kami yang langsung berhubungan sama pelanggan, sama bagian stall bengkel, dalam hal ini adalah foreman dan mekanik. Nah, beberapa frontline kita itu tetap kita bekalin seperti service advisor kita. Jadi kalau para pelanggan walk in atau datang ke cabang kami, yang pertama kali ditemuin adalah service advisor yang di depan. Yang kedua, frontline yang kedua adalah kasir tentunya, karena setiap kali melakukan selesai berservis, tentunya berdasarkan dengan kasir kami. Nah, yang ketiga adalah petugas THS kami, Auto 2000 Home Service kami yang datang ke rumah-rumah. Itu juga kami lengkapi dengan standar protokol kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga menambah beberapa program paket servis. Salah satunya adalah
apalagi sekarang musim hujan, itu kita memberikan beberapa promo yang kebanyakan di musim hujan itu terjadi kendala-kendala kendaraan seperti kayak kampas rem, karena kan mungkin sering lewat genangan, kemudian wiper, air wiper, dan lain-lain, seperti itu. Oke, itu kan tadi terkait dengan servis. Ada beberapa item yang ditingkatkan untuk kenyamanan para pelanggan dalam menservis kendaraannya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang 3 produk yang laku banget ya Pak ya, ketika adanya kebijakan PPNBM ini. Terus Auto 2000 punya juga kan produk yang untuk menyasar segmen menengah ke bawah kayak LCGC itu sendiri. Nah, setelah adanya PPNBM ini, gimana nasib mereka Pak? Kami di Toyota untuk segmen LCGC ini punya 2, yaitu Agya dan Calya. Nasibnya Agya dan Calya baik-baik saja. Oh, syukurlah baik-baik aja mereka. Betul. Ya. Nah, ini sebenarnya pembelajaran atau informasi sih ya yang bagus untuk para pelanggan. Kenapa kok dinamakan LCGC? Atau masuk ke LCGC oleh pemerintah? Iya. Karena LCGC ini adalah memang diberikan insentif PPNBM 0% sebenarnya. Dari dulu, dari betul, baru lahir ya? Betul. Okay. Dengan beberapa persyaratan tentunya yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Makanya masuk ke kategori LCGC. Makanya perbedaan LCGC sama non LCGC sebenarnya secara kualitas sama. Cuman kenapa dia harganya lebih murah? Karena memang sejak dulu yang masuk segmen LCGC itu sudah dibebaskan PPNBM alias 0%. Nah, kalau dilihat dari periode pasca PPNBM ini, untuk penjualan Agya dan Calya kami masih aman. Artinya masih mengalami peningkatan, tapi memang nggak sesignifikan dibandingkan dengan 3 tipe itu tadi yang kena PPNBM. Kenapa kok naiknya nggak signifikan? Karena memang dibandingkan dengan data yang sebelumnya, penjualan di segmen LCGC kami cukup bagus. Malah sekarang di era COVID, penopang penjualan di Toyota di Auto 2000 itu adalah di segmen LCGC. Karena segmen kalau di kami, market yang masih bisa melakukan pembelian di Bali adalah segmen-segmen LCGC, yaitu segmen Agya dan Calya yang mayoritas profil pelanggannya adalah industri kecil kayak UMKM, kemudian yang ada hubungannya dengan kebutuhan pokok kayak toko sembako, warung-warung kecil, restoran, itu masih survive di era pandemi ini. Makanya ekonomi di segmen itu masih hidup sehingga daya belinya masih ada, makanya berdampak terhadap penjualan di segmen LCGC kami. Jadi segmen LCGC walaupun pandemi udah ganti tahun tetap aman ya Pak? Masih sesuai dengan harapan kami. Baik. Nah, sekarang kan Auto 2000 dari dulu kan selalu memiliki inovasi ya Pak ya. Nah, sekarang kan teknologinya adalah mobil listrik ya. Ya. Mobil listrik. Sementara di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pabrikan yang mengeluarkan produknya. Auto 2000 sendiri gimana Pak? Apa nggak ada niat? Nah, Toyota itu kan memiliki slogan, namanya moving forward. Oke, moving forward. Iya. Berarti harus moving ya. Iya. Jadi tidak pernah mudah puas. Ini seperti itu, pingin lebih bagus lagi. Tentunya kalau berbicara elektrifikasi di otomotif, Toyota tentu nggak akan pernah ketinggalan. Sekedar informasi singkat aja, mobil listrik itu dibagi dari beberapa model sebenarnya. Nomor 1 adalah HEV. HEV itu adalah hybrid electric vehicle yang sebenarnya kita sudah pasarkan. Kami ada beberapa tipe yang masuk ke model itu, yaitu hybrid electric vehicle. Ada Corolla Cross yang kemarin launching ya. Iya. Kemudian ada sedan, kita punya namanya Corolla Altis. Kemudian ada CHR. Kemudian nanti akan ada model-model baru juga.
Nah, secara pengertian singkat, untuk hybrid itu apa sih? Jadi penggerak kendaraan itu dibagi menjadi dua sumber. Satu adalah listrik baterai, yang kedua adalah mesin. Mereka akan saling bergantian ditentukan oleh sensor dalam menggerak kendaraan, sehingga dampaknya secara kenyamanan jauh. Yang kedua dari sisi keiritan bahan bakar atau ekonominya sangat irit. Jadi mereka berdua ya, Ya. listrik dan Betul. tenaga BBM. Yang kedua adalah full EV, namanya electric vehicle. Nah, ini memang belum ada di Indonesia, tapi akan ada di Indonesia. Nah, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Ya, berarti Toyota punya juga ya. Betul. Kemudian ada yang ketiga namanya plug-in hybrid electric vehicle. Iya. Itu ada di Prius. Dan nanti tunggu tanggal mainnya juga, yang nanti akan dihadirkan oleh Toyota Astra Motor di Indonesia. Jadi secara penjelasan singkat bahwa Toyota dengan moving forward-nya akan selalu menyesuaikan dengan zaman terhadap teknologi. Apalagi sekarang teknologi sudah menuju ke elektrifikasi. Oke, berarti Prius akan ada yang baru, terus yang full listrik juga akan ada. Iya. Oke, kapan Pak? Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Oke, berarti Tapi ada bocoran aja sedikit, nanti akan ada launching electric vehicle Toyota itu di Bali. Oke, Iya. baiklah. Kalau begitu kita boleh dong jalan-jalannya. Boleh dong, nanti kita akan ajak nih. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan minat masyarakat untuk membeli mobil atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, closing statement. Oke, bagi Sobat Bali Express, saya memberikan informasi bahwa seperti kita udah bahas, ada insentif PPNBM yang dibebankan atau ditanggung oleh pemerintah, ada 3 periode. Bagi Sobat Bali Express yang punya rencana membeli kendaraan, saya menyarankan secepatnya, karena mumpung ada momen pengurangan PPNBM yang cukup lumayan. Nah, yang kedua, kita tetap menjaga protokol kesehatan biarpun sudah banyak yang divaksin, agar terjadi penurunan angka COVID sehingga Bali bisa bergeliat seperti dulu lagi. Kita kangen nih, Bali rame, Bali macet, biar ya perekonomian Bali bisa lebih baik lagi. Kangen touring ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah. Oke, baik. Sobat Bali Express, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express dari dealer auto dari Bulangsung terkait dengan penerapan PPNBM di industri otomotif di Bali. Untuk Toyota sendiri ada 3 jenis produk yang mendapatkan intensif PPNBM, dan terkait dengan 3 produk itu salah satunya adalah Toyota Rush. Toyota Rush ini bahkan mengalami peningkatan penjualan hingga 500% pada bulan Maret 2021. Ternyata dampaknya sangat besar ya gitu. Nah, untuk Sobat Bali Express, terima kasih sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express. Tetap sehat dan selamat beraktivitas.